Cara buat bongkar kampas kopling Lambretta atau ngeganti plat gesek keluar aja bisa. Ya pertama-tama kita tracker dulu. Setelah kita tracker, kita lepas snap ringnya. Nah, sabar aja lepas snap ringnya. Kebetulan ini kan snap ringnya punya produknya BGM agak keras, jadi kita congkel aja pelan-pelan. Kalau emang ada tang snap ringnya boleh pakai tang snap ring ya, kita copot. Nah udah copot baru kita geser untuk bagian plat geseknya. Kita keluarin dulu plat geseknya, kita tracker lagi. Nah kita kendorin trackernya, kita lepas plat gesek. Nah di sini emang videonya agak panjang ya, nggak apa-apa, yang penting kalian jadi nggak paham. Buat kalian yang pengen tahu cara dan bukanya, tonton deh, jangan di skip karena kalau di skip nanti takutnya gagal paham gitu. Pokoknya tonton aja pelan-pelan, nggak usah di skip. Nah kebetulan kita di sini pakai kampas 4, pakai produknya BGM juga, punya Lambretta gede ya, Lambretta DL itu tuh. Nah kebetulan ketebalan plat geseknya itu dia 1,2 dan plat kampasnya itu dia ketebalan 1,2 juga. Jadi bisa pakai 4 kampas di Lambretta J. Tapi ada penyesuaian juga di rumah koplingnya, ada yang harus dibubut juga, makanya biar dia bisa pakai kampas 4. Sedangkan Lambretta J125 ini aslinya dia itu cuma kampas 3. Setidaknya kalau kita udah pakai kampas 4 ini bisa nambah performa sekitar 20% lah buat koplingnya, biar nggak gampang slip. Rata-rata penyakit Lambretta itu di kopling itu kalau disela itu suka slip kan, banyak yang ngeluh pada slip. Nah kalau udah pakai kampas 4 ini itu mau kompresi kalian padat juga aman. Nah alhamdulillah punya saya pribadi udah nggak ada yang namanya slip pada saat diselah, dan dibuat ditarik lumayan kencang juga gasan dia nggak slip gitu. Nah ini si plat dan si kampas BGM nya. Nah kebetulan saya kemarin habis buat plat gesek bagian luar, plat penahan ya, dengan ketebalan 2 mili, memakai bahan S40 kalau nggak salah, saya lupa, nanti saya tulis aja di deskripsi ya. Dan buat kalian yang mau pesan plat geseknya juga bisa lewat saya, mau plat gesek dalam atau mau plat gesek luar juga bisa. Nah, nanti kita buatin. Nah di sini kita cek dulu kampas sama platnya, kita pasang ulang. Kalau udah kita pasang ulang, udah kita pastiin, baru ntar saya pasang plat gesek baru yang baru saya custom dengan ketebalan 2 mili. Itu udah kokoh banget. Kalau semisal nanti ada bergesek dengan asal lah ya gampang, itu tinggal kita cemper aja ujungnya gitu. Nah ini plat gesek yang customnya udah saya pasang, nanti tinggal kita pasang klipnya lagi. Pokoknya tonton terus, jangan skip karena biar nggak gagal paham. Nah ini klip dari produk BGM juga. Kenapa harus pakai produk BGM? Karena klip si produk BGM ini keras ya, jadi kuat banget, anti copot-copot lah. Sedangkan kalau punya Lambretta sendiri yang originalnya itu udah lumayan kan umurnya juga, jadi daya cengkramnya juga udah kurang bagus, makanya saya ganti pakai produk BGM. Nah kebetulan saya cari stang snap ring saya nggak ada, saya lupa naruh di mana, saya pakai obeng aja lah untuk pasangnya. Yang penting posisinya pas ke kenok-kenoknya itu, jangan sampai ada yang keluar dari kenoknya, harus pas.
aja, ditonton aja, jangan di skip karena kalau di skip takutnya nanti gagal paham. Lebih baik ditonton pelan-pelan aja sampai habis. Dan buat yang mau pesan plat gesek luar dengan ketebalan 2 mili dan plat gesek bagian dalam dengan ketebalan 1 mili atau 1,2 mili boleh, tapi saran saya lebih baik pakai yang 1 mili untuk bagian plat gesek dalam, karena biar buka tutup si kampas itu lebih banyak tuh, jadi nggak nyelonong. Kalau nyetut kopling itu sedikit juga dia nggak nyelonong, karena plat gesek semakin tipis akan semakin banyak ruang yang bisa disetut oleh si stut kopling ini gitu. Nah, setelah udah kita pasang, udah yakin, udah kita pasang, udah rapi, kita bongkar. Nanti kita lihat hasil dari sudah terpasangnya ya. Oh ya, kebetulan trackernya juga kita bikin sendiri, karena kalau beli juga lumayan mahal, jadi kita buat sendiri aja. Dan oh iya, kita juga udah pakai gobangan bearing yang saya custom juga, karena kalau originalnya Lambretta sendiri dia belum bearing ya, dia masih kayak cuma sekedar bos yang nempel, tapi dia emang bisa berputar. Tapi kalau kita udah rubah pakai bearing, ini kan pakai bearing roches ya, bearing tekanan, jadi nggak gampang ambrol. Nah, ini enak banget, jadi putarannya tetap lancar. Semakin ditekan ini bearing semakin lancar, karena bearing itu sifatnya kalau semakin ditekan dia itu lancar, karena kebetulan emang ini bearing dari punyanya kopling Satria FU atau kayak punya Alfa. Nah, ini yang plat gesek lama nih, saya coba buat pas-pasin, ternyata sama plat yang saya custom itu plek sama persis. Karena memang kemarin kebetulan pas ngegambar kita sampelnya itu emang yang originalnya gitu. Ini plat gesek yang original, tipis dia itu sekitar 1,2 mili ketebalannya, makanya dia itu gampang bengkok gitu. Kalau plat gesek luarnya bengkok, waduh, jaminan kopling sering selip. Nah, ini kalau pakai plat custom dari kita kokoh banget, karena ketebalan 2 mili, insya Allah dijamin jos. Nanti kita tes durabilitasnya, keawetannya, sama performanya. Kalau udah ketahuan enjoy, jos, baru deh kita kabarin lagi ya. Jadi rencana mau ngerasin gigi gotrek juga nih, biar makin galakan dikit lah, biar agak padetan, jadi nggak gampang slip di gigi gotreknya. Nanti gigi gotreknya kita tambah per yang lebih keras lagi.